Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita dalam cara yang bincang-bincang santai malam seperti biasanya saya ditemani oleh narasumber yang berkesan yang semoga kita doakan selalu dalam keadaan sehat. Amin amin ya rabbal alamin. Dalam acara bincang santai ini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan berkaitan dengan puasa ya. Bulan ini adalah bulan Ramadan, bulan kita diwajibkan untuk berpuasa. Pertanyaan pertama yaitu apa definisi puasa itu, baik menurut bahasa maupun syariat. Yang kedua, tujuan kita berpuasa. Di dalam Al-Quran juga sudah dijelaskan, nanti dijabarkan oleh Ustaz, dari dinukil dari ayat Al-Quran yang berkaitan dengan tema puasa. Yang ketiga, bagaimana puasa kita ini bisa mencapai derajat ketakwaan, jadi yang seperti yang dimaksud di dalam Al-Quran. Mungkin nanti Ustaz bisa menjabarkan lebih detail ya. Oke, itu saja dulu pertanyaan saya. Mudah-mudahan di sini bisa kita mendapatkan penjabaran yang lebih detail dan memuaskan dari Ustaz Subri. Pak Ali, tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Puasa itu adalah salah satu daripada rukun Islam, sehingga puasa itu diwajibkan kepada orang muslim, laki-laki maupun perempuan yang sudah baligh, yang mampu berpuasa. Pertama. Yang kedua, puasa itu secara bahasa al-imsak, menahan diri, al-imsak. Kemudian secara istilah, bahwa puasa itu ialah menahan dari segala yang membatalkan puasa, baik makan, minum, dan melakukan hubungan suami istri dari sejak terbit fajar, yakni subuh, sampai terbenam matahari, dan malam harinya niat. Kalau puasa wajib atau puasa Ramadan, maka wajib ada niat di malam hari. Hadisnya Nabi pernah bersabda, man lam yabit siyam fala siyamala. Siapa orang yang tidak melakukan niat puasa di malam hari, maka tentunya dia tidak berpuasa, tidak sah puasa. Beda halnya puasa sunnah, boleh. Puasa wajib itu bukan hanya Ramadan aja, qada Ramadan atau puasa nazar juga termasuk wajib di malam hari. Waalaikumsalam. Nah, kemudian itu definisi. Kembali kepada firman Allah, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan orang-orang yang sebelum kalian, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Tujuan puasa yaitu takwa.
dari ayat tersebut ya, surah Al-Baqarah, Allah memanggil orang-orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu. Bukan ya ayyuhalladzina aslamu, tapi ya ayyuhalladzina amanu, orang yang beriman diwajibkan berpuasa. Bukan orang Islam nggak wajib puasa, wajib puasa. Gitu. Kenapa dipanggil ya ayyuhalladzina amanu? Karena orang-orang beriman yang mampu berpuasa. Nah, dari kata-kata iman ya, itu ada 3 huruf, alif ya, mim dan nun. Asal katanya alif mim itu bisa dibentuk dengan 3 bentuk: iman, aman, amanah. Ya. Orang yang beriman pasti aman baik dirinya maupun orang yang dekat di sekitar dirinya. Orang-orang yang berada di sekitarnya aman juga dari kejahatan dia, karena orang beriman tidak melakukan kejahilan. Hanya orang beriman itu aman. Orang beriman itu amanah. Jadi makanya tiga huruf itu bisa iman 3 huruf asalnya bisa dibentuk 3 kata, bisa iman, amanah, dan aman. Oleh karena itu Allah berfirman ya ayyuhalladzina amanu. Nah, kemudian tujuan puasa ya la'allakum tattaqun. Gitu. Semoga kalian menjadi orang yang bertakwa. Kemudian puasa mana yang bisa mencapai takwa? Ulama membagi puasa itu dalam 3 tingkatan. Tingkat pertama puasa awam, puasa umum. Umumnya orang berpuasa yang menahan lapar dan haus serta tidak melakukan hubungan suami istri. Tapi mulutnya nggak puasa, gitu, namanya umum. Dia tetap sah puasanya. Puasa juga, dosa juga. Oke, itu Allah berfirman dalam hadis qudsi, ya iya apa? Kullu amalin libni adam illa shoma fa innahu li wa ana ajzi. Semua amal perbuatan kembali kepada manusia itu kecuali puasa. Kenapa? Karena puasa kata Allah itu milik hadis itu sebelumnya kata-kata kampin ini laisa lahu jaza illa ju wal athar. Berapa banyak orang yang berpuasa tidak mendapat apa-apa kecuali lapar dan dahaga. Artinya bagaimana puasanya? Puasanya itu tetap sah. Puasanya tetap sah. Tapi dosa juga, dosa amal bang. Puasa itu berbeda. Ya, kewajiban. Cuma kayak apa namanya ruki. Itu namanya puasa awam. Jangan sampai kita termasuk dalam puasa awam. Kita jaga puasa itu, karena puasa itu adalah junnah. Puasa itu adalah benteng, gitu. As-shaumu junnah, gitu. Puasa itu adalah benteng pertahanan, gitu. Fa idza kana shaumu ahadikum yaumu shaumi ahadikum fa in satamahu in satamahu ahadun au qatalahu falyaqul inni shaim. Apabila hadir datang kewajiban berpuasa di harimu, kemudian ada salah seorang kalian ingin ngajak berantem atau maki-maki, kita ngomong ini bikin kacau di sana saya ya. lagi puasa, gitu. Itu namanya puasa itu junnah, benteng daripada hawa nafsu, supaya nafsu itu tidak keluar dengan kata-kata saya puasa. Nah, manusia itu tidak lepas daripada hawa nafsu.
Nabi pun punya hawa nafsu gitu, kecuali hawa nafsu yang dirahmati oleh Allah itu dibolehkan. Wama ubarriku nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu. Itu Nabi Yusuf ya, saya ini tidak terlepas daripada hawa nafsu. Wama ubarriku nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu. Sesungguhnya nafsu amarah itu selalu mengajak pada keburukan. Illa ma rahima rabbi, kecuali apa yang dirahmati oleh Allah. Salah satu cara untuk mendapatkan rahmat Allah supaya nafsu kita terkendali yaitu puasa. Gitu. Nafsu itu bukan dihilangkan tapi dikendalikan. Gitu. Kalau dihilangkan nggak punya anak gitu. Ya, malaikat dong. Nah, iya, nggak boleh dihilangkan. Nah, itu kalau kita bahas lebih jauh itu mengenai apa? Kenapa nafsu kok nggak boleh dihilangkan, tapi bolehnya dikendalikan. Nah, itu pembahasan tasawuf itu. Nah, salah satu cara untuk apa? Mengendalikan hawa nafsu adalah puasa. Nah, itu tingkatan pertama yang paling bawah itu, yaitu orang yang puasanya hanya menahan lapar, hanya puasa awal. Yang kedua puasa khos, puasa khusus. Nah, itu para wali, para ulama yang tidak hanya menjaga lapar dan dahaga dan hawa nafsu, tapi juga dia menjaga mulutnya, gitu, pikirannya dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik, pikirannya, hatinya, semuanya, panca inderanya titik ya, dijaga. Itu namanya puasa khot. Kita nggak tahu yang mana itu, bisa jadi dua-duanya. Ketika pertama aja 2 jam 3 jam puasa khot, pas ke 4 jam ini lalatan deh matanya. Nah, itu puasa khot. Mudah-mudahan kita terdapat situ. Memang kan nggak bisa. Insyaallah. Itu kita latih terus. Itu puasa khos. Nah, yang kedua, yang ketiga puasa khusus. Nah, ini hanya para nabi. Yaitu puasa dia bukan hanya menjaga lapar dan dahaga dan juga hawa nafsu, tapi juga menjaga pikiran-pikiran dan hati untuk cenderung kepada keduniaan, gitu. Pengaruh ke dunia ini Lalu ke akhirat, gitu. Kalau puasa khusus kadang-kadang pikirannya nyari kolak buat buka, gitu. Itu awam, jadi yang masalah awam ya. karena masih ingin makan. Kalau para nabi pikirannya nggak ada ke situ. Yang penting dia puasa bukan hanya puasa syariat, ya, itu puasa menahan lapar, dahaga dan melakukan puasa, tapi seluruh anggota tubuhnya dan hatinya juga itu berpuasa. Kita orang biasa, ya, ulama juga nggak bakal dapat puasa khusus, karena itu khusus para nabi. Karena nabi itu maksum, terjaga. Kalau kita mesum, Nggak ada yang jagain. kadang jagain. Nah, puasa khusus ini ya yang bisa kita capai. Tapi kalau khusus nggak bakalan bisa, gitu. Karena itu puasa pilihan Allah. Ya, kalau puasa khusus kita bisa usahakan, gitu. Nah, puasa khusus ini yang akan mencapai ketakwaan, gitu. Nah, saya kira itu dari segi puasanya. Kemudian dari segi buka puasanya, nah, buka puasanya orang apa? Orang puasa khusus itu sekedarnya dan mencari yang paling halal, halal ini murni. Betul dipilih Ustaz ya. Kalau orang awam kadang-kadang apa? Ada takjil, padahal takjil milik orang, main ambil aja. Kadang-kadang dibawa pulang nih Ustaz. Pulang, padahal kan ditaruhnya di masjid, bukan apa?
Ulang itu boleh aja, itu sah aja, nggak apa-apa. Namanya udah dibagi. Cuman kita berbicara masalah puasa awal. Kam min shaimin laisa lahu jaza illa jual apa. Bukan hanya puasa aja. Buka puasanya juga harus yang halal. Halalnya murni. Gitu. Maka itu apa menjadi puasa khusus gitu. Karena diibaratkan begini, orang yang berpuasa itu bagaikan ya, membangun buah gedung di tengah kota. Sedang bangunnya udah selesai, pas masuknya dia bawa bom, hancur itu namanya. Artinya apa? Dibawa sesuatu yang haram. Dia makan makanan yang haram. Sama juga habis bangun dibom itu apa? Gedung. Gitu. Artinya apa? Gak manfaat. Walaupun dia puasanya hebat, tapi ketika buka puasanya sesuatu yang haram. Maka itu ada ulama mengatakan yang halal murni itu adalah air sungai, karena nggak ada yang milikin. Gitu. Halal. Gitu. Kalau air sumur gimana? Nah, air sumur masih apa? Masih ada tanda tanya. Nanti yang gali sumur mungkin kurang apa? Gajinya. Ada haknya juga di situ. Itu puasa khusus gitu, bicara puasa khusus. Ya. Ada lagi yang mengatakan yang paling murni halal itu air hujan. Dikasih oleh Allah langsung. Tampung. Karena udah jelas murni halal. Tapi kalau makanan-makanan yang di warung ini bicara puasa khusus, bukan nggak boleh, halal murni gitu. Yang tidak ada keraguannya lagi, yaitu ya air. Saya kira itu ya, itu yang akan menjadi kualitas puasa kita, baik waktu puasa maupun buka puasa, apalagi nyahurnya nanti. Nah, rasa begitu ya. Allah, jawab.